mengatakan dari masa awal pemerintahan Jokowi itu mengatakan bahwa kok pemerintahan Jokowi katanya pro rakyat tapi ternyata kebijakan-kebijakan khususnya untuk BBM ternyata tidak pro rakyat. Tapi ada juga kemudian mendukung, belum kerja apa-apa kemudian Jokowi sudah dikritik. Tapi kalau kita melihat seperti video yang sebelumnya mengenai beberapa 3 kartu, rangkaian kartu pintar ataupun juga kartu Indonesia Sehat dengan kartu keluarga sejahtera yang dikeluarkan oleh Jokowi pastinya memang pro rakyat. Sebenarnya dana atau sumber dana dari 3 kartu tersebut pastinya ini membutuhkan dana yang cukup besar mengingat banyaknya jumlah populasi dari penduduk Indonesia. Gini Mbak, Pak Jokowi itu bukan sebagai formatur untuk APBN 2014. Itu semua sudah disepakati oleh Pak SBY dengan DPR pada saat itu. Dan angka yang saya ingin kemukakan atau sumber dana untuk KKS, KIP maupun KIS itu dari APBNP 2014. Jadi sudah ada di dalam postur APBN yang tadi dipertanyakan oleh DPR Komisi 11 dan nanti akan dijelaskan oleh Menteri Keuangan. Dan CSR itu masih dalam penjajakan untuk sosialisasi. Jadi saya sangat berharap agar bapak-bapak, ibu-ibu yang mau berstatement itu berdasarkan fakta dan data dulu. Jadi jangan kemudian kacau sehingga menimbulkan teori-teori yang berkembang bahkan untuk mempertanyakan legalitas. Sementara kita tahu bahwa dasarnya ya BPJS. BPJS dasarnya dari apa? SJSN. SJSN dari Undang-Undang Dasar pasal 34 udah clear di situ SJSN. Mencukupi dana yang diambil dari APBNP 2014 itu untuk 5 tahun masa pemerintahan atau mungkin ada tambahan lagi nanti? Kita akan nambah, ini masih dicicil ya, karena cukupnya dana cuma sebegitu. Sehingga di tahun fiskal berikutnya yang Pak Jokowi sendiri langsung yang akan memformat, tentu akan ditambahkan. Itu juga dicari sumber atau pintu-pintu untuk mengisi kekurangan dana tersebut, itu juga masih dalam hal kalau tahun fiskal yang akan datang tentu politik anggarannya mengikuti Pak Jokowi dong. Mengikuti nawacita, mengikuti RPJMN yang dasarnya nawacita. Baik, Pak Rizal, ini kemudian kan sudah jelas itu dari APBNP bukan dari CSR. Begini, saya minta DPR itu jangan dijadikan ring tinju. Ya, segala macam dipersoalkan. Harus lebih forgiving lah. Harus memaafkan dikit. Memang dana itu udah ada, cuman nomenklaturnya, istilahnya itu, apa nomenklatur itu ya, judulnya itu nggak kartu-kartu. Ada anggaran untuk BJPS, Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang saya dulu sama Rike sama puluhan ribu buruh demonstrasi supaya memperjuangkan undang-undang ini, udah ada dananya, walaupun tidak memadai karena SBY pelit, dia fundingnya sedikit sekali. Iya. Ya, kemudian juga untuk pendidikan udah ada anggaran untuk program 12 tahun. Cuman nomenklaturnya bukan kartu-kartu. Presiden Jokowi ganti ini nomenklaturnya kartu sehat, kartu pinter, kartu sejahtera. Nah ini memang harus dikompromikan dengan DPR agar supaya nomenklatur ini diterima sehingga alokasi anggarannya juga lebih baik. Iya baik pemirsa, kalau kita berbicara mengenai 3 serangkai kartu dari pemerintahan Jokowi ini memang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Ini menjadi suatu terobosan. Tapi ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Ketidaksetujuan ini nanti akan diutarakan oleh narasumber saya di sini, seorang budayawan, Pak Ridwan. Selamat malam. Selamat malam bergabung bersama kita di sini. Tadi membahas beberapa hal yang teknis, tapi kita akan membahas yang lebih ringan lagi. Silakan Pak Ridwan. Kritik yang kemudian bisa didapat dari kebijakan tersebut apa? Ya ini 3 kartu ini bakal jadi kartu mati. Karena kita lihat penurunan minyak dunia. Sekarang kalau nggak salah per barrel sudah 70 ya. Di APBN dipatok 105. Jadi itu menurun penerimaan kita. Yang keduanya harus kita lihat bahwa implikasi atau dampak dari kenaikan ini itu terlalu berat buat rakyat. Sekarang tukang gorengan ya, dia jual 3 gorengan itu 2,5, 2.000 sampai 2,5. Dia pakai gas, itu bisa naik, ya kan? Dia pakai bahan bakar. Ke tukang sayur nggak ada yang pakai motor, nggak ada yang nggak pakai motor sekarang, itu akan naik. Angkot sekarang jarak pendek 2.000.
ya kan? Itu akan naik. Jadi kartu-kartu ini akan jadi kartu mati. Jadi dia sumbangan-sumbangan dari pemerintah ya kepada si rakyat ini atas nama kartu pintar, kartu sehat, kartu sejahtera itu nggak nutupin apa yang akan dia keluarkan setelah itu. Jadi penyelesaian yang lebih strategis yang Bung Rizal tadi katakan mengenai oktan yang diturunkan, ya itu yang lebih strategis. Dan yang berikutnya, kartu Indonesia Pinter itu bakal apaan? Saya sekolah dari SR sampai tamat perguruan tinggi saya kagak bayar 1 peser. Itu nggak ada istilah kartu Indonesia Pinter, Indonesia Intelektual, kagak ada. Emang kagak cari muka pemerintah zaman dulu, kagak ada. Itu zaman Bung Karno aja, ya kan? Itu saya sekolah gratis, saya kuliah. Jadi sekarang ini main cari muka, ya? Tapi Babe, zaman SBY kan pendidikan mahal. Ya itu sama ya kan, tapi jangan kita sekarang beralasan, dulu juga begitu, kalau dulu begitu ngapain sekarang jadi presiden, ya kan? Lebih berat lagi pemerintahan proklamasi, sisa Jepang kita itu waktu makan racun, tapi kan kita mau memerintah, nggak kita bilang kita mendingan sekarang kagak makan racun, nggak ada, merintah aja zaman dulu. Jadi kita jangan buang badan. SBY mewariskan yang jelek-jelek, kalau udah tahu SBY ngewarisin yang jelek-jelek, ngapain jadi presiden? Jadi itu jangan dijadikan rujak untuk berkomunikasi kepada publik. Jadi publik sekarang kagak geblek-geblek amat lah. Ya kan rujak begini kagak ditelan sama orang. Tapi kalau misalnya nih ya, 3 kartu itu tetap dikeluarkan, tetap diberikan kepada masyarakat. Kira-kira masyarakat bisa nggak sih gunakan kartu-kartu itu? Yang pertama, saya dengar Bung Rizal mengatakan itu perbedaan nomenklatur, sudah dianggarkan. Kalau itu sudah dianggarkan, ya kan, ngapain BBM-nya ditaikin? Kan belum, Pak. Ini beliau mengatakan tadi masih rencana kenaikan iya kan? BBM. Masih rencana. Iya, ya kan nggak ada gunanya itu ditaikin. Nah itu yang jadi pertanyaan-pertanyaan yang dari masyarakat. Karena kata naik itu sudah lain lah bagi masyarakat pengertiannya. Karena saya hidup dari rupa-rupa zaman, ya kan. Klinik zaman dulu kita sodorin kaki kita yang borok langsung perawat berebut obatin kita. Kagak ada kita ditanya surat ini surat itu. Kalau sekarang ini jual tampang. Pemerintah tuh jual tampang sekarang ini. Cari muka. Jadi apa aja didamain kartu ini. Keluarin dong kartu Indonesia Kaya. Oke. Kenapa kagak dikeluarin kartu Indonesia Kaya? Ya kan kartu-kartu ini nggak penting. Kalau kita kaya kan semuanya bisa kita urus. Ya kan jangan sampai rakyat jualan ginjal. Oke, baik. Bu Eva, kalau misalnya kita menarik sisi positifnya dari apa perkataan dari Babe, bahwa memang masyarakat beberapa ada yang mengatakan memang sebenarnya BBM itu sangat menyakiti hati mereka untuk dinaikkan. Dari pemerintahan sebelumnya juga ingatkan bagaimana kemudian DPR didemo oleh puluhan atau ribuan orang karena ingin menaikkan BBM, akhirnya batal kemudian SBY menaikkan. Jokowi kan pro rakyat dikatakan sebelumnya. Kalau misalnya ini dinaikkan, apakah ini tidak menyakiti hati rakyat yang mendukung Jokowi sebelumnya? Oh enggak, sejak kampanye memang opsi itu dikemukakan sebagai bagian dari kampanye. Bahwa ada kemungkinan bahwa itu akan dinaikkan. Bukan dinaikkan sih, akan ada adjustment. Terutama skema untuk pemberian subsidi. Karena dari semua riset menunjukkan siapa penerima manfaat dari subsidi. Kan tidak semua orang miskin ya. Jadi harus ditata ulang. Dan salah satu yang sudah ada di Nawacita misalkan direct subsidi untuk nelayan, direct subsidi untuk orang miskin, untuk buruh dan seterusnya. Karena kalau dititipin di BBM, itu orang kaya yang seperti disebutkan Mas Rizal tadi juga ikut ambil manfaat. Baik, gitu tapi loh. saya heran itu dulu PDIP sangat keras gitu untuk menolak opsi kenaikan BBM. Karena kan belum bagus skema subsidinya. Juga ini saya ralat sedikit ibu kita. Saya kemarin ikut pidato peluncuran buku 100 janji Jokowi. Tidak menaikkan BBM itu salah satu janji dia. Dan itu ada sumber-sumber kutipannya. Iya, dari pembicaraan ini tadi kita melihat ada satu benang merah ya. Ada satu judul lagu yang bisa mewakili keresahan masyarakat ya. Lagunya berjudul All of Me. Penyanyinya lah John Legend. Ini dia punya saudara di Jawa, kemarin saya baru besok dari rumah sakit. Kok bisa? Dia habis dipukulin masyarakat. Namanya siapa jadinya? Namanya Jontor. Jadi ledek gue. Lagu ini mau bicara tentang all of us atau all of me adalah semua yang aku miliki aku berikan kepada yang terbaik. Dan analogi dalam pemerintah adalah bagaimana Pak Jokowi bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat termasuk janji-janji beliau. Kira-kira begitu Mbak Caca. Kita simak lagunya.
Pak Jokowi. Pemerintahan baru itu kalau ibarat rumah tangga memang masa adaptasi. Karena memang 10 tahun kemudian SBY memerintah, kita sudah tahu bagaimana cara SBY menelurkan atau mengeluarkan kebijakan. Ini berbeda dengan pemerintahan baru sebelumnya. Ini juga berbeda dengan apa yang kemudian dilakukan oleh para menterinya, gerak-gerik yang kemudian disorot oleh media sosial, beberapa melakukan belusukan, mirip dengan apa yang dilakukan Pak Jokowi. Tapi ada juga yang kemudian kontra. Ini sekedar belusukan saja. Seperti apa Bu Eva menjawabnya? Masya Allah, masih 2 minggu ya. Masih 2 minggu memang ya. Jadi kalau belusukan sudah menjadi protap. Pak Jokowi sendiri dalam pengarahan menyatakan bahwa datanglah ke rakyat, dengarkan apa maunya mereka. Jangan buat policy yang nggak nyambung dengan kebutuhan rakyat. Itu diingatkan. Jadi kalau dibalik pemikirannya kan seolah-olah kalau belusukan lalu kemudian membuat policy itu sesuatu yang beda. Harusnya saling melengkapi. Jadi jangan sampai membuat policy yang kemudian tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Baik, Bu Eva, untuk hal terkait BBM ini sendiri dari Menteri SDM sudah turun ke rakyat belum sih, nanya apa mungkin pendapat rakyat? Aku nggak tahu ya, tapi kan mestinya baca apa yang sedang menjadi wacana umum di publik dan sudah sepatutnya juga turunlah seperti juga menteri-menteri yang lain ya untuk kemudian memverifikasi apakah asumsi yang ada di kepala beliau itu sesuai dengan realitas yang di lapangan. Baik, menjadi ironis Pak Rizal kalau ngaruhnya nggak sih pada saat BBM dinaikkan langsung jebrek, harga-harga kemudian akan langsung bergejolak? Sudah tentu. Tadi si Bang Ridwan bilang pedagang sayur dari puncak ongkos transportasinya pasti naik. Ya kan? Saya katakan tadi yang kena ini sekitar 150 juta lah. Yang langsung 92 juta unit. Nah, jadi kita memang mesti hati-hati. Nah, tetapi saya nggak tahu bagaimana cara milih menterinya. Pak Jokowi pilih menteri yang garisnya itu tidak garis Trisakti, tapi garis neoliberal. Contohnya Menteri SDM bikin pernyataan begini, rakyat Indonesia tuh males karena harga BBM murah. Wah, ini pikiran sangat kanan, nyaris fasis gitu. Kok bisa ada kelas menteri ngomong bahwa rakyat kita malas karena BBM murah? Kan nggak nyambung gitu loh. Nah, itu menunjukkan pola pikirnya. Jadi tidak aneh, solusi mereka sederhana, naikin aja supaya rakyat kita jadi rajin gitu loh. Kenyataannya rakyat kita makin susah kalau itu dilakukan. Nah, jadi ada cara-cara yang jauh lebih cerdas, asal jangan males mikir. Dan yang kedua juga di sekitar Pak Yusuf Kalla kepengen terus naik. Kalau misalnya dinaikin 3.000 atau 3.500 premium, dari 6.500 itu 9.500 sampai 10.000. Biaya ekonomi cost-nya kalau $107 itu hanya 8.400. Tapi kalau minyak mentah turun ke $70, ekonomi cost-nya paling $75. 7.500. Nah, kalau Pak Jokowi berani terima usul Pak Yusuf Kalla naikin dari 7.500 dari 6.500 ke 9.500, itu di atas biaya ekonomis, itu melanggar konstitusi. Pak Jokowi bisa di-impeach, Pak JK bisa jadi presiden. Baik, menarik kemudian apa dikatakan oleh Pak Menteri SDM Sudirman Said kemudian. Ini kalau misalnya rakyat mendengar itu agak sedih ya Bu ya? Menarik menurut saya pun keberatan dengan statement itu ya. Jadi jangan menyalahkan rakyat ya. Karena rakyat itu kan sebetulnya mengikuti saja policy yang dibuat oleh para pemimpin. Tapi kalau kemudian menstigmatisasi, saya sendiri juga nggak setuju. Baik, Pak Rizal, kalau melihat memang kebijakan Jokowi ini memang dikeluarkan, tapi responnya juga cukup keras ya. Salah satunya ada beberapa juga berbeda pandangan dari PDIP sendiri, di legislatif sendiri, DPR juga. Itu melihatnya seperti apa? Saya begini, kan ada yang namanya mafia migas yang merugikan negara puluhan triliun. Kok pemerintah nggak sikat mafia migas dulu, baru naikin BBM. Jadi rakyat juga merasa, oh pemerintah fair. Karena mafia migas ini kerjanya nyogok pejabat. Dari sejak zaman SBY, dari yang atas sampai menengah gitu loh. Sikat dong ini, ya jangan seenaknya. Bagian susah kasih sama rakyat, bagian terima sogokan kagak gitu loh. Iya. Ya, jadi yang fair. Yang kedua, cost recovery. Itu produksi minyak mentah Indonesia turun 40%, biaya cost recovery naik 200%. Itu kan tidak masuk akal. Waktu kami di Mahkamah Konstitusi bersama Pak Kwek segala, kita pertanyakan ini.
Profesor Ruby Rubiandini nggak bisa jawab. Nggak ada kok mafia migas, nggak benar kok gitu. Katanya Buntutnya kejadian. Sumber-sumber minyak kita yang baru yang ingin memang sudah tidak ada lagi. Jadi kita memanfaatkan kalau itu potensi geologis Indonesia itu salah banget. Salah banget. Salah betul. Karena kilang yang sekarang itu masih tinggalan Belanda. Tidak ada satupun kilang baru kan. Dan Zaman itu yang Pak selalu dihalangi kan. Kenapa kita tidak boleh membuka kilang baru. Dan itu salah satunya selain mafia harus dibersihkan adalah buka dong kilang-kilang baru. Jangan kemudian mengikuti para operator yang sekarang ini bekerja. Saya setuju gitu sama Ibu Eva. Kalau kita bangun kilang 600.000 barrel, maka biaya ongkos produksi untuk premium minyak tanah turun setengahnya. Jadi pemerintah itu kerja dong bagiannya. Baru kalau udah dilakukan ini, perlu kenaikan, boleh naikin, tapi itu juga yang mampu gitu loh. Baik, salah satu poin yang mungkin bisa kita tarik dari pembicaraan yang tadi adalah bahwa sebelum menaikkan BBM, salah satu yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah memperbaiki regulasi penanganan BBM itu sendiri. Lebih lanjut masih kita akan berbincang mengenai rencana kenaikan BBM sesaat lagi. Tetap bersama kami, hanya di kemudian terjadi. Kalau misalnya Presiden Jokowi menaikkan BBM, apa yang kemudian harus dilakukan? Dan kalau misalnya memang juga tidak jadi menaikkan BBM, apa yang juga harus menjadi catatan oleh masyarakat Indonesia? Babe punya jawabannya sepertinya. Ya, kalau jadi tentu permasalahan yang berat yang akan dihadapi oleh pemerintah ini, ya kan? Karena pemerintah ini dukungannya makin menyempit, termasuk dari intern PDIP, walaupun Ibu Eva berusaha mengatakan bahwa partainya bersatu. Tapi pernyataan-pernyataan dari orang-orang seperti tokoh-tokoh seperti Marwarar, Oneng, dan siapa lagi itu, Effendi itu tidak mendukung apa yang Ibu katakan. Ini akan berat buat pemerintah ini. Lalu yang kalau dia tidak naik, ya kan, tidak naik ya nggak apa-apa, memang nggak harus dinaikin. Nah kan kita fokusnya kalau dia naik. Nah untuk itu saya kira syarat itu Menteri SDM, karena dia pernah di Pertamina kan, dia kan tentunya tahu mafia perminyakan. Jadi bukan dia ngata-ngatain rakyat, apalagi dia bicara sesuatu yang dia tidak tahu. Dia kan tidak tahu tentang rakyat dari apa dia punya indikasi bahwa rakyat Indonesia malas. Kan nggak ada yang bisa dia tunjukkan sebagai bukti bahwa rakyat Indonesia itu malas. Lalu menteri-menteri yang lain supaya dijelaskan belusukan itu taruhlah merupakan satu dagangan yang paling hebat dari pemerintah ini. Tapi jangan masuk rumah orang nggak pakai izin dong tuh menteri. Menaker itu melompati pagar. Itu ada peraturannya, nggak boleh masuk rumah orang tanpa izin. Dan dia bukan hak dia untuk memeriksa-meriksa, itu adalah kepolisian. Ya kan? Jadi ini yang harus diajarin sopan santun dulu itu menteri-menteri. Bung Rizal ketinggian menuntut mereka cerdas. Enggak, saya cuma sekedar dia tahu sopan santun aja. Punya etika aja udah cukup deh, ya kan? Kelebihan kita nuntut dia cerdas, kelebihan banget. Udah kelebihan banget. Pemerintah ini dituntut cerdas. Oh, itu mimpi. Baik, Pak Rizal, sebenarnya kalau misalnya ini ya, BBM jadi dinaikkan, kira-kira catatan untuk masyarakat dan juga untuk sistem politik kita khususnya legislatif ini menyikapinya seperti apa ini? Seperti saya katakan hati-hati, bisa-bisa ini jebakan, ya kalau naiknya kemahalan bisa, ini kan udah siap-siap semua nih mau impeach, ya. Jadi lebih bagus cari solusi yang cerdas, ya. Satu tadi, jangan selesaikan masalah itu di hilir, harga ini kan hilir, selesaikan di hulu. Yaitu apa itu? Sikat mafia migas. Cost savingnya bisa 30-40 triliun. Cost recovery dikendalikan, cost savingnya 60 triliun. Ya kan? Subsidi listrik itu bisa diperbaiki. Ya. Nah, kalau ini dilakukan, subsidi itu sebetulnya mengecil yang benar. Apalagi kalau tadi dipakai cara kami untuk bikin BBM rakyat. Negara malah untung. Karena yang biasa beli premium, yang harusnya nggak boleh, mesin mereka akan rusak. Ya, jadi banyak sekali cara-cara yang akan membuat rakyat senang, makin cinta Jokowi. Tapi dia dikelilingi oleh orang-orang neoliberal yang solusinya nggak beda dengan zaman SBY. Kalau begitu ngapain ada perubahan? Iya kan? Ini kan solusi modal SBY semua nih. Baik. Kok masih mau diteruskan? Katanya mau ada perubahan. Iya. Main bola ini divisi 2 nih. Bukan divisi utama. Padahal masalahnya makin kompleks gitu. Nah, tapi dari Bu Eva kira-kira
untuk menepis atau menjawab semua tudingan-tudingan ini di masa baru 2 minggu Presiden Jokowi ini memerintah. Kita masih tunggu 5 tahun ke depan seperti apa. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Masih mengenai BBM saja responnya sudah cukup keras ya Bu Eva? Ya kalau digoreng-goreng ya responnya kayak gini Mbak. TV One kan suka goreng-goreng gitu loh. Tapi begini loh, semua kan harusnya bersikap konstruktif, produktif gitu ya. Jadi jangan kemudian orang masih 2 minggu kemudian dimintai pertanggungjawab dan mau diimpeach lagi. Iya. Itu sesuatu yang belum ada presiden apapun. Jadi ancaman-ancamannya kan nggak prediktif. Masih lebih baik daripada Yingluck nggak sempat masuk kantor. Baik. Jadi saya berharap kita semua produktif, konstruktif, juga berpikir positif ya. Karena ini kepentingan kan dampaknya kepada masyarakat luas. Jadi kita tunggu dulu dari vektor itu ya Mas ya. Vektor-vektor itu, akumulasi dari vektor itu nanti adalah kebijakannya dulu. Nah kalau sekarang ada timbul wacana, ada sinikal, ada yang positif, ada yang kemudian mancing-mancing ya. Nanti kita tunggu dulu Pak Jokowi mengumumkan apa. Presidennya itu Jokowi bukan yang lain. Berarti Babe menghimbau ini masyarakat supaya kita tunggu dulu, jangan responnya jangan terlalu berlebihan gitu dari masyarakat. Rakyat dong, masa rakyat ngomong aja kagak boleh, dibilang sinikal segala macam. Ya kan katanya PDIP partai rakyat, dan rakyat ngomong kagak boleh. Rakyat kan boleh ngomong, kok menteri pakai tatu? Di majelis taklim sekarang diomongin, kok masa mau dibilang sinikal itu? Ya kan jangan dibilang sinikal, itu nggak boleh. Tidak boleh, itu hak Pak. rakyat. Betul, itu adalah betul. ulama-ulama besar sekarang di majelis taklim mempersoalkan menteri pakai tatu. Itu hak rakyat untuk bicara dong. Betul. Ya kan dia pejabat publik, masa nggak boleh diomongin? Tidak. Emangnya Jokowi apaan nggak boleh diomongin? Kan dia bukan Tuhan. Dengar, Pak. Kecuali dia Tuhan. Baru ibu larang kita omongin. Tidak ada pelarangan, tetapi pro dan kon itu wajar dalam demokrasi. Nah yang pro itu adalah positif, yang kons itu biasanya sinikal gitu loh Pak. Nggak ada pelarangan. Loh kontra emang Nggak boleh kontra larang. emang nggak boleh? Nggak boleh. Kan Jokowi nggak aklamasi. Pak. Dia menang berapa? Saya tidak kemarin? mengatakan pelarangan untuk bicara Pak. Tidak ada. Tidak pernah ada. Tolong diputar lagi. Ya diputar lagi juga nggak ada gunanya karena saya ingat Ibu mengatakan itu ada yang pro, ada yang kon. Kon itu sinikal. Yang nggak milih dia kan ada 60 juta orang, itu sinikal. Loh enggak, iya. Tapi begini loh Pak, tidak dilarang mau sinikal kayak mau positif kayak itu tidak dilarang. Jadi boleh lanjutkan Bapak untuk mengkritik, lanjutkan. Baik, begini loh. Saya nggak usah disuruh-suruh. Saya baik. Bertahun-tahun menghajar pemerintahan. Iya, baik, Nggak Babe. usah saya disuruh-suruh. Bapak Baik, kan Babe. menuduh saya melarang ngomong. Itu yang nggak Itu benar. ukuran saya, Baik. Ibu melarang Kesimpulannya, Nggak ada pelarangan, saya nggak pernah bahwa melarang. kritik boleh kita lakukan asal itu merupakan kritik membangun karena pastinya kita menginginkan bahwa Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Teman-teman saya di sini pasti setuju ya. Saya ngomong sekarang ya, Heeh. nggak boleh dilarang. Ini kalau saya lihat, kalau misalnya jadi naik 30% ya, ini membantu menurunkan 30% orang miskin. Oke. Karena dari hitungan saya, 20%-nya orang miskin yang makan 3 kali, karena harga naik, makan sekali, sakit, mati. Terus kemudian 10%-nya nyekolahin anaknya nggak bisa, akhirnya stres, bunuh diri, mati. Aduh. Sehingga Indonesia tidak lagi di bawah garis kemiskinan, tapi tepat di garisnya. Miskin juga. Kalau saya melihat begini Mas Coki. Gimana? Ini saya kan pengalaman lagi-lagi 10 tahun memimpin Indonesia nih. Saya pernah menurunkan harga BBM karena apa? Luar Ini biasa. penting diperhatikan masyarakat Indonesia. Saat itu ada 2 orang saudara datang ke istana. Pak Siregar sama Pak Lubis. Beliau bilang begini, Pak SBY, kapan BBM menurun? Singkang kami sudah banyak, cari duit pasar ibu sulit. Saya bilang empatis, bapak-bapak jangan sampai putus harahap. Minta perlindungan pada yang di atas. Akhirnya BBM saya turunkan Pak. Dan semua merasa Siregar. Setuju ya? Semuanya selesai, kira-kira begitu. Tapi si Bolon kagak masuk. Jadi yang lagi beken. Dia ditusuk sama Panjaitan. Kira-kira lagunya apa yang cocok? Ini ada satu lagu yang merepresentasikan apa yang terjadi di Indonesia saat ini. Judulnya Like a Rolling Stone. Kalau bahasa Jawa bilang Bahasa Jawanya apa? koyok watu glundung. Penyanyinya adalah awalnya Bob Dylan, kemudian di tahun 95 grup asal Inggris Rolling Stone menyanyikan penyanyinya Mick Jagger. Iya. Nah ini Pak Ridwan, Mick Jagger dulu punya pabrik petasan di Parung. Di Parung Jonggol? Iya, karena begitu diledakkan Jagger gitu Jeger. kan. Salah ya. Jeger. Jadi intinya adalah bola sudah bergulir, Pak Jokowi sudah memberikan satu maklumat dan janji, ini harus dikawal, masyarakat juga harus mendukung sepenuhnya, tetapi ada check and balance supaya negeri ini bisa makmur, pemerintahan didukung dan legitimate. Ya pemirsa, kalau kita berbicara mengenai isu kenaikan BBM, ini menjadi salah satu isu yang sensitif, tapi
rakyat Indonesia harus tahu bahwa lebih bijak menyikapi ini baru rencana kenaikan BBM. Akan tetapi menjadi catatan oleh Presiden Jokowi untuk lebih menentukan langkah strategis karena apabila BBM ini dinaikkan akan melukai rakyat Indonesia. Sudah 1 jam respon menemani malam hari Anda. Saya Chanisa, sampai jumpa. Terima kasih.